Tapi dari pengalaman saya lebih banyak tidurnya yang berjauhan. Itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah sering menyaksikan channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang penjodohan burung murai batu pada waktu malam hari. Apakah tidurnya berdekatan atau berjauhan? Ya, seperti kita lihat di video ini teman-teman, umumnya tidur murai batu yang sudah berjodoh ini umumnya tidurnya berjauhan teman-teman. Jarang sekali yang saling berdekatan, seperti pengalaman yang pernah saya lakukan. Umumnya pada burung murai batu tidurnya berjauhan, baik pada pasangan pertama yang sudah menghasilkan banyak anakan, itu tidurnya berjauhan teman-teman. Pada pasangan kedua yang menghasilkan anakan sebanyak 3 juga tidurnya berjauhan. Jarang sekali yang tidurnya berdekatan, tapi ada beberapa pengalaman dari teman saya yang burung murai batunya tidurnya saling berdekatan. Nah, ini kita videokan pada waktu malam hari teman-teman, karena untuk teman-teman pemula supaya bisa tahu mungkin bagaimana sih apabila burung murai batu pada waktu berjodoh pada waktu malam hari. Apakah kalau tidurnya berjauhan itu tidak berjodoh? Apakah kalau berdekatan itu pasti berjodoh? Jadi itu tidak menentukan teman-teman. Yang menentukannya nanti kalau sudah menghasilkan. Kalau yang terpenting adalah kalau sudah cocok, tidak saling membantai. Kalau itu nantinya tidurnya berjauhan tidak masalah teman-teman, karena umumnya tidurnya berjauhan. Pada waktu malam hari kita intip, tidurnya saling berjauhan, tidak berdekatan. Burung murai batu ini kalau malam hari itu umumnya tinggal lakunya itu tidur, istirahat. Jadi istirahat total itu pada waktu malam hari, hanya bertengger, istirahat tidur. Sewaktu-waktu burung tersebut terbangun seperti ini, sedikit terganggu ya, tapi tidak masalah karena hanya sewaktu-waktu saja burung ini terganggu. Biasanya kalau ada suara ataupun kita sedang cuci ataupun kita melihat keadaannya, baru burung itu terbang. Biasanya juga kalau ada hewan-hewan lain, misalkan ada kucing ataupun apa, dia akan terbangun. Makanya biasanya saya kalau malam hari lampunya saya matikan, tapi karena ini untuk channel hanya sewaktu-waktu saja tidak masalah teman-teman, karena burung ini juga belum bertelur ya teman-teman, masih dalam tahap penjodohan. Kalau tahap penjodohan bisa berlangsung lama dan juga bisa singkat, tergantung dari pasangan burung murai batu ini. Karena ada juga yang dalam sekali penjodohan pada waktu 1 hari langsung berjodoh, langsung beberapa hari kemudian bertelur. Itu biasanya yang memiliki beberapa pasang burung murai batu dan memiliki beberapa pasang
betinanya banyak, jantannya juga banyak. Itu biasanya ada yang proses kawinnya cepat, tapi kalau memiliki hanya beberapa sedikit saja pasangan ya membutuhkan beberapa waktu. Jadi tidak mesti langsung berjodoh cepat, jadi butuh kesabaran, ketelatenan, karena burung murai batu ini lama ya dalam berjodohnya, itu memakan waktu yang ya cukup lama. Mungkin teman-teman pernah beternak ayam, itu tidak seperti beternak burung murai batu. Kalau ayam mungkin diumbar saja bisa langsung berjodoh dan menghasilkan banyak anakan. Tapi kalau burung murai batu perlu proses, perlu situasinya yang nyaman. Juga kita perlu tahu betina dan jantannya. Jangan sampai menjodohkan betina dengan betina, nanti tidak akan bertelur ya. Itu. Sedangkan bentuk jantan dan betinanya hampir sama di burung murai batu. Juga situasinya, kenyamanannya, pakannya juga perlu diperhatikan. Pengganggu lainnya juga perlu diperhatikan agar burung ini nyaman. Situasinya tertutup dan agak terbuka, jadi kita bisa melihat apakah burung ini nyaman atau tidak. Nah, kita bisa melihat burung ini karena terbangun, dia makan, mungkin lapar ya, tapi nanti dia kembali istirahat burung tersebut, hanya karena mungkin terbangun lalu lapar. Seringkali juga kalau terbangun ada hewan pengganggu, misalkan kelelawar, burung tersebut akan berkicau, burung murai batu ini. Itu teman-teman, tingkah laku burung murai batu pada waktu malam hari. Nanti pada waktu siang harinya dia full aktif, hanya ya tetap dia kadang bertengger istirahat juga, tapi aktifnya pada siang hari, baik merayu, tingkah laku kawin, merayu pada jantan, begitu juga betina merayu pada jantannya merayu pada betina ya teman-teman. Itu dilakukan pada waktu siang hari. Sore hari biasanya dia mulai merayu-rayu, dan biasanya kawin juga pada waktu sore hari. Nah, kalau tahap penjodohan masih tahap pendekatan, ya hanya saling berdekatan. Siang hari kadang juga berdekatan, pada waktu sore hari saling berdekatan, saling berkicau juga. Itu teman-teman tingkah laku murai batu. Sebagai tambahan mungkin bagi teman-teman pemula ya, yang mungkin tidak sabar, kok burungnya tidak berdekatan, kok tidak kunjung bertelur. Kuncinya adalah tidak saling membantai. Burungnya memang benar-benar murai jantan dan betina, kondisinya juga nyaman, tidak ada hewan pengganggu lainnya. Ya, sekedar informasi untuk pemula, karena mungkin butuh referensi buat teman-teman pemula. Kalau yang sudah sering beternak pasti sudah tahu, karena sudah pengalaman ya. Jadi pada waktu malam hari umumnya tidurnya adalah berjauhan. Dari pengalaman saya, 3 pasang juga tidurnya semuanya berjauhan. Berdekatan hanya pada waktu siang, sore hari. Walaupun malam hari pun kadang juga saling berdekatan, kemudian berjauhan kembali. Mungkin lebih merasa nyaman berjauhan ya, karena mungkin melihat situasi kondisinya. Apabila ada pengganggu, hewan pengganggu, dia juga si murai ini refleks, gampang kaget dan gampang terkejut. Jadinya supaya tidak ada pengganggu, berikan kenyamanan pada kandang,
situasinya berikan nyaman, matikan lampu sebaiknya. Seperti ini saya matikan lampu ya teman-teman. Buat videonya juga saya tidak pakai suara, kemudian saya berikan penjelasan seperti ini agar burung tidak terlalu terganggu, jadi burungnya nyaman. Seperti ini dia terbangun kemudian bertengger dengan nyaman, kemudian dia memejamkan matanya, kemudian dia melek lagi sambil melihat situasi kondisi di kandang murai batu. Itu tinggal laku murai batu pada waktu malam hari. Gambaran ini supaya teman-teman tahu apabila tidurnya berjauhan gimana, nanti tidak berjodoh dan lain sebagainya. Nantinya burung ini tidak akan menghasilkan. Tidak usah khawatir teman-teman, yang penting lihat situasi kandangnya, hewan pengganggunya, dan juga mungkin kalau terlalu terang bisa dimatikan lampunya. Kalau bisa ya tidak usah pakai lampu saja. Kalau sesuai pengalaman saya, kalau model kandang seperti ini bisa ditutupin oleh kain-kain yang tidak terpakai agar kandangnya tidak terlalu terbuka, karena mudah kaget ya hewan murai batu ini. Tapi nanti kalau sudah terbiasa juga tidak. Itu gambaran dari saya untuk para pemula peternak murai batu. Nantinya kalau sudah menghasilkan bisa nanti teman-teman kicau untuk memelihara anakannya menjadi burung kicauan, atau sekedar hobi untuk peternaknya, karena peternak juga burungnya bisa berkicau asik juga. Cuma kalau lebih asik lagi disetting pakai MP3, nantinya burung murai batu ini akan menirukan kicauannya dan bisa dilombakan. Itu kelebihannya kalau peternak berkicau. Kalau peternaknya hanya untuk penjodohan dan untuk menghasilkan anakan saja, ya juga asik juga, karena sering mendengarkan kicauan-kicauannya, rayuan-rayuan dari si jantannya. Kalau betina itu tidak mesti tidak bisa berkicau, banyak juga yang bisa berkicau teman-teman. Tapi kicauannya itu monoton dan bunyinya itu nyaring sekali, tidak seperti jantan, bunyinya lembut, ngebas ya, jadi lebih enak suaranya didengar. Itu sedikit pengalaman dari saya. Kesimpulannya adalah kalau peternak murai batu, kalau pada waktu malam hari ini umumnya tidurnya berjauhan, tidak saling berdekatan, walaupun ada beberapa dari teman-teman saya yang tidurnya berdekatan burung murai batunya, tapi dari pengalaman saya lebih banyak tidurnya yang berjauhan. Itu teman-teman, sedikit pantun dari saya. Ikan laut rasanya enak, bisa makan sambil santai. Marilah terus belajar agar hasil bisa tercapai. Ya, sedikit pantun karangan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi teman-teman untuk beternak burung murai batu sembari santai, sembari mencari kesibukan dengan tidak mengganggu pekerjaan utama teman-teman. Itu sedikit berbagi pengalaman saya untuk para pemula, penghobi burung pencinta murai batu. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Ya, walaupun terbata-bata ya, karena saya juga masih pemula, tapi tidak apa-apa teman-teman, karena peternak murai batu itu bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.